Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Program studi sastra Prancis yang ada di Fakultas Ilmu Budaya UB melebarkan jejaring dengan menggandeng Université Polytechnique de France Prancis untuk membuka double degree bagi mahasiswa sastra Prancis. Menurut Dekan FIB UB, Hammamah, PhD Sastra Prancis UB merupakan satu-satunya program sastra 1 di Jawa Timur. Dan hal ini menarik perhatian UPH untuk bekerja sama mengembangkan double degree. Melalui program double degree ini, maka mahasiswa sastra Prancis UB dapat mengikuti perkuliahan di UPH Prancis selama 1 tahun pada akhir masa studi. Peluang ini akan memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi mahasiswa UB secara global. Langkah internasionalisasi UB terus berlanjut dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi asing. Salah satunya dilakukan oleh program studi Bahasa Prancis Fakultas Ilmu Budaya yang menggandeng Université Polytechnique de France mengembangkan double degree. Melalui program ini, mahasiswa sastra Prancis UB dapat mengikuti perkuliahan di UB dan UPH Prancis untuk mendalami sastra Prancis. Selama 1 tahun, mahasiswa UB dapat mengikuti perkuliahan UPH Prancis dan mendapat 2 gelar. Peluang ini menjadi kesempatan istimewa bagi mahasiswa UB untuk merasakan perkuliahan internasional dan juga menambah jejaring global bagi mahasiswa UB. Fakultas Ilmu Budaya itu ada program studi Bahasa dan Sastra Prancis, dan program studi ini adalah satu-satunya di Jawa Timur yang memberikan S1 Bahasa dan Sastra Prancis, sehingga kemudian UPHF itu menginisiasi, jadi malah UPHF yang menawarkan kepada kami untuk adanya double degree di level S1. Jadi anak kami yang sudah belajar 3 tahun di sastra Prancis kemudian akan mengambil 1 tahun di UPHF begitu. Kemudian ada program lanjutan ditawarkan untuk S2 di Digital Humanities di Prancis, dan itu programnya 2 tahun master degree, dan 1 tahun pertama mereka akan memberikan tuition waiver untuk anak-anak yang sudah double degree di S1-nya itu. Jadi memang UPHF sangat mengharapkan anak-anak kami dari Bahasa dan Sastra Prancis FIB-UB ini. Sebagai satu-satunya prodi tingkat sarjana sastra Prancis di Jawa Timur, program studi sastra Prancis UB saat ini ditunjuk sebagai pusat dari tes uji kemampuan seperti TOEFL Bahasa Prancis di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya UB Hammamah pada saat penandatanganan kerjasama dengan UPHF Prancis. Dengan penunjukan tersebut, maka sastra Prancis UB akan lebih dikenal di Jawa Timur karena menjadi tempat tes dari mahasiswa dan masyarakat di Jawa Timur yang akan melakukan uji tes kemampuan bahasa Prancis. Program studi sastra Prancis di FIB UB saat ini juga ditunjuk oleh IVI Surabaya sebagai tempat tes bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin menguji kemampuan bahasa Prancis. Tes ini hampir sama dengan TOEFL untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Dengan kepercayaan dari lembaga Prancis tersebut menjadikan prodi sastra Prancis di FIB UB semakin dikenal dan kredibel. Selain itu, sebagai tempat tes juga membuat sastra Prancis FIB UB meluaskan jejaring dengan berbagai mitra dari Prancis saat ini. FIB UB sudah melakukan MOU dengan UPHF Prancis untuk membuka program double degree bagi mahasiswa FIB UB dan juga kesempatan program magister bersama dengan UPHF Prancis. UPHF yang approach kepada FIB UB. Nah, kemudian kalau boleh saya tambahkan informasinya, karena
di FIB UB itu satu-satunya S1 Bahasa dan Sastra Prancis di Jawa Timur, maka sebelum kerjasama dengan UPHF ini, sebelumnya ini IFI Surabaya, konsulat Prancis yang di Surabaya itu sudah menunjuk FIB UB itu sebagai tes centernya Delft, tes bahasa begitu, semacam TOEFL Prancis itu, yang untuk di Jawa Timur itu tes centernya diberikan kepada FIB UB. Universitas Brawijaya dan UPHF Prancis sepakat untuk melebarkan kerjasama yang saling menguatkan bagi kedua universitas. Saat ini UB dan UPHF sudah memiliki kerjasama program double degree. Menurut Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional UB, Andi Kurniawan, kerjasama dengan UPHF akan diperluas hingga kolaborasi dalam riset dan pengembangan laboratorium. UPHF Prancis sudah memiliki rencana untuk membangun beberapa laboratorium dengan berbagai kampus, dan UB mengajukan sebagai mitra untuk membangun laboratorium tersebut di Indonesia. Universitas Brawijaya mengajukan kepada UPHF Prancis agar dapat menjadi mitra dalam pembangunan laboratorium untuk pengembangan riset. Hal ini sesuai dengan rencana UPHF yang akan membangun laboratorium di berbagai negara termasuk Indonesia. Keberadaan laboratorium ini nantinya akan melengkapi kerjasama joint degree dan double degree sastra Prancis yang sudah disepakati. Melalui kerjasama tersebut diharapkan mahasiswa sastra Prancis UB akan mendapatkan pengalaman lebih dengan mengikuti perkuliahan di UPHF Prancis. Sedangkan laboratorium akan menjadi sarana penunjang bagi peningkatan kualitas mahasiswa dengan kemampuan global. Penandatangan MOU dengan University Polytechnique House de France, salah satu universitas muda yang ada di Prancis dan memiliki keunikan-keunikan khusus. Dan terutama karena di Jawa Timur kita satu-satunya universitas yang punya sastra Prancis. Oleh karena itu, kita mengembangkan program-program terkait dengan sastra Prancis dengan University Polytechnique House de France ini. Dan selain terkait dengan sastra Prancis, kita juga tadi berdiskusi merencanakan untuk mengembangkan bidang-bidang yang lain. Yang menarik dari Universitas Prancis yang ada di Prancis ini adalah mereka awalnya politeknik, kemudian mengembangkan pendekatan keilmuan interdisiplin, menggabungkan antara saintek dan soshum. Dan dari sana mereka banyak menelurkan inovasi-inovasi. Nah, UB sendiri mempunyai tantangan yang sama. Oleh karena itu, selain mengembangkan double degree dan joint degree dengan mereka untuk sastra Prancis, kita juga akan mengembangkan kolaborasi riset dan pengembangan laboratorium. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah mengatur mengenai kewenangan pejabat pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Tri Hayati, dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terdapat 3 larangan penyalahgunaan wewenang. 3 hal tersebut adalah larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Pejabat pemerintah saat ini memiliki tugas dan kewenangan yang jelas. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka gerak dan kerja dari pejabat daerah lebih terukur. Dalam hal kewenangan pejabat pemerintah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Pasal 17 ayat 1 terdapat 3 hal yang menjadi larangan dalam penyalahgunaan wewenang. 3 hal tersebut adalah larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Menyebutkan di sini apa yang diatur di pasal 17 tadi ya, saya langsung nih ke pasal 17. Penyalahgunaan wewenang ini pun sudah diatur di Undang-Undang AP, bahkan sudah detail, ada
3 bentuk penyalahgunaan wewenang. Ada melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, bertindak sewenang-wenang. Sehingga seorang pejabat sekarang sangat terukur apa kegiatannya, tindakannya, atau Prof. Prayudi bilang Rechtshandelingen, ya, bestursdatnya, itu menjadi terukur di dalam undang-undang AP ini. Dan masing-masing ini pun ada indikasi-indikasinya, indikatornya, ya, jadi bisa diukur. Objek sengketa dalam tata usaha negara saat ini meluas, tidak seperti pada masa Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru terdapat panduan yang rigid, maka saat ini format surat lebih terbuka dan menjadi objek sengketa dalam tata usaha negara. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Tri Hayati, dalam seminar di UP menjelaskan bahwa saat ini produk dari pejabat pemerintah dapat menjadi objek TUN ketika memiliki dampak kerugian bagi masyarakat maupun lembaga lainnya. Dalam era demokrasi dan keterbukaan saat ini, kebijakan dan produk peraturan pemerintah dapat dikritisi dan ditinjau ulang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat ini objek untuk peninjauan tidak hanya berupa undang-undang, namun juga surat dari pejabat yang berwenang. Kondisi saat ini berbeda dengan masa Orde Baru, sehingga objek dari Peradilan Tata Usaha Negara meluas. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintah, maka pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang jelas beserta batasan yang tidak bisa dilanggar. Pihak yang merasa dirugikan, baik perorangan maupun lembaga, dapat melakukan tindakan hukum melalui PT-UN. Keputusan TUN yang menjadi objek TUN adalah menimbulkan akibat hukum. Ini menjadi penting sekali. Ya, sekarang keputusan tata usaha negara, ya, di era-era saat ini sudah sangat luas sekali apa yang disebut keputusan TUN. Bahkan di dalam formatnya sekalipun ini sudah menjadi terbuka. Ya, kalau era-era Orde Baru dulu format keputusan itu sangat rigid gitu ya, harus mengikuti format keputusan. Saat ini tidak. Bahkan surat keputusan dari seorang pejabat yang berwenang ketika itu menimbulkan akibat hukum, maka itu masuk dalam klasifikasi keputusan TUN. Kebetulan kemarin juga saya baru sidang TUN dan ini terjadi dari surat, ya, surat keputusan dari seorang pejabat yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang ditujunya, bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh Universitas Brawijaya merupakan hal positif karena akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat, Samrotun Naja Ismail, pada saat menyaksikan komitmen pejabat di UP untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi pada saat ini merupakan hak masyarakat, sehingga lembaga negara atau pendidikan wajib menyediakan informasi yang memadai sehingga tidak menimbulkan misinformasi maupun sengketa informasi. Keterbukaan informasi melalui penyediaan informasi oleh lembaga negara merupakan bentuk dari transparansi menuju terciptanya pemerintahan yang baik atau good governance. Saat ini, masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi dari berbagai lembaga publik. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama bagi pejabat publik untuk menerapkan keterbukaan informasi melalui lembaganya masing-masing. Keterbukaan informasi ini akan membuat proses check and balance berjalan seimbang dengan peran serta dari masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa bagaimana cerminan perguruan tinggi ikut mendukung keterbukaan informasi publik. Karena kita tahu keterbukaan itu menjadi dasar untuk gambaran badan publik itu adalah melaksanakan terwujudnya good governance. Kita ketahui bersama apa yang disebut badan publik Undang-Undang Nomor 14 dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2004 adalah badan publik yang selain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif adalah badan yang memperoleh, yang diamanahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, di mana juga memperoleh
anggaran dari APBN atau APBD. Artinya dengan adanya transparansi, masyarakat ikut berperan melihat bagaimana pertanggungjawaban badan publik itu terhadap pemanfaatan tersebut. Peringatan Hari Kartini di lingkungan Universitas Brawijaya diperingati oleh Dharma Wanita Persatuan dengan penampilan berbeda. Pada acara tersebut, para anggota Dharma Wanita UB menampilkan drama musikal yang menyajikan perjuangan sosok Raden Ajeng Kartini. Dengan tata musik yang menarik, anggota Dharma Wanita UB berbagi peran sebagai sosok Raden Ajeng Kartini, teman dan murid Kartini, serta keluarga Kartini. Penampilan berbeda ditunjukkan oleh anggota Dharma Wanita Persatuan UB dalam memperingati Hari Kartini. Tidak ingin tampil monoton, ibu-ibu anggota Dharma Wanita ini menampilkan drama musikal yang menceritakan sosok Kartini. Drama musikal tersebut dimainkan sepenuhnya oleh anggota Dharma Wanita dari berbagai fakultas. Dalam drama pendek tersebut, diceritakan sosok Kartini yang tidak mau dipingit namun ingin belajar berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, sosok Kartini juga ingin agar wanita lain di lingkungannya dapat belajar dan bersekolah. Drama musikal ini memberikan pesan bahwa berbagai kiprah wanita saat ini tidak lepas dari jasa Kartini yang melakukan dobrakan pada masanya agar kaum wanita dapat menempuh pendidikan yang layak. Persoalan yang dihadapi mahasiswa UB selama melakukan studi dapat menjadi bumerang manakala tidak tersalurkan secara tepat. Dibutuhkan pihak yang dapat menjadi sandaran dan curahan mahasiswa agar dapat menemukan solusi yang tepat. Hal ini menjadi perhatian dari Dharma Wanita UB yang ingin menjadi sahabat mahasiswa. Ketua DWP UB Rani Widodo mengatakan Dharma Wanita sebagai ibu merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan mahasiswa dengan memberikan ruang konsultasi dan curahan hati terhadap persoalan mahasiswa. Memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di Indonesia menjadikan Universitas Brawijaya juga memiliki berbagai persoalan termasuk mahasiswa. Memasuki usia dewasa, mahasiswa sering dihinggapi berbagai problematika yang membutuhkan pencerahan dan solusi. Kekeliruan dalam mencari ruang pencerahan dapat berakibat fatal bagi kehidupan mahasiswa. Hal inilah yang menjadi titik awal dari Dharma Wanita UB untuk terjun memberikan ruang konsultasi dan curahan hati kepada mahasiswa UB. Dharma Wanita akan memerankan sebagai sahabat dan ibu mahasiswa dengan harapan berbagai persoalan mahasiswa dapat terpecahkan dengan baik dan solutif. Juga bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak ya, bukan hanya untuk lingkup Dharma Wanita saja gitu. Saya juga ingin membantu di dalam hal mewujudkan visi misi universitas, misalkan seperti sekarang mengupayakan kantin sehat, terus membuat program yang kira-kira nanti akan merangkul mahasiswa. Yang akan kita canangkan itu program dari Kemendikbud mengenai sosialisasi pendekatan dengan para mahasiswa agar mereka mampu mencurahkan isi hati mereka pada kita untuk nanti kalau misalkan ada masalah, kita bisa tahu masalah di dalam kemahasiswaan itu apa saja sih, seperti itu. Jadi istilahnya sebagai sahabat lah, seperti itu. Saya ingin nanti merancang program kedepannya seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.